Jadi bisa ini dong ya, meeting besok di chat. Kita mulai ya, Bapak Ibu, selamat malam. Senang kita bisa ketemu lagi malam ini. Saya mau memulai persekutuan kita malam ini. Kita mau Bible class malam ini ya. Kita mau belajar dari Keluaran 11 nantinya. Saya akan memulai dengan membaca dari Mazmur ini. Mazmur 7 ayat 17 sampai Mazmur 8 ayat 2a. Puji firman Tuhan yang terambil dari Mazmur sebagai berikut. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu. Tuhan kami, dimuliakan di seluruh bumi. Saya sangat diberkati dengan Mazmur ini dan saya sungguh bersyukur ada orang yang membuat lagu dari Mazmur ini. Kita tahu lagu ini ya. Aku hendak bersyukur ya. Kita nyanyi sama-sama untuk membuat kita bisa satu suara. Kita memang harus di-mute supaya kita bisa menyanyi di tempat masing-masing supaya suaranya nggak kejar-mengejar gitu ya. Nah, kita akan nyanyi lagu ini bersama-sama. Sambil kita mempersiapkan hati kita sebelum kita masuk dalam doa dan dalam Bible study kita malam ini. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan di seluruh bumi. Saya ajak kita semua berdiri. Kita mau membuka tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau memuliakan Tuhan. Mari kita angkat sama-sama lagu ini. Mungkin bagi yang belum mengenal lagu ini, bisa mengikuti dan menyanyikan di dalam hati. Tapi bagi yang bisa, saya sangat berharap kita naikkan pujian kita. Kita nyatakan bahwa nama Tuhan begitu mulia. Dan kita ungkapkan kerinduan hati kita, serukan, ya Tuhan, Tuhan kami. Dan kita betul-betul mau meninggikan Dia. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan di seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan di seluruh
dengan setengah suara dan sikap doa, kita nyanyikan, ya Tuhan, Tuhan kami. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan di seluruh bumi. Mari kita tetap buka tangan kita di hadapan Tuhan. Kita tundukkan kepala kita. Bapa di surga, kami berdiri di hadapan Tuhan untuk menunjukkan hormat kami, untuk menunjukkan kesiapan kami, untuk menghadap Tuhan pada malam ini, untuk mau belajar bersama-sama. Tangan kami buka juga untuk menunjukkan kami mau membuka hati kami, membuka hidup kami di hadapan Tuhan, untuk siap menerima firman Tuhan. Tuhan koreksi kami, Tuhan tegur kami. Kalau kami punya salah Tuhan, dan salah dan dosa kami datang dengan membuka tangan kami untuk memohon pengampunan Tuhan. Tuhan, kami mau menerima pengampunan Tuhan dan kami tahu anak-Mu yang tunggal sudah mati buat kami. Dan kami tahu kami diampuni Tuhan, karena Tuhan yang bilang kalau kami mau bertobat dari dosa-dosa kami, Tuhan memberikan pengampunan kepada hati yang tulus, yang mengakui dosa dan menyesalinya, dan berbalik dari dosa itu. Kami mau ya Tuhan, di dalam ketidaksempurnaan kami mau mengejar kekudusan Tuhan. Kami mau mengejar kemahasucian-Mu, dan kami mau tinggal diam sebagai anak-anak Tuhan. Tolong kami Tuhan, pegang tangan kami Tuhan, tangan yang terbuka ini, untuk boleh kami ikut kemana saja Tuhan mau, dan apa saja, dan ke arah mana Tuhan menyuruh kami. Tolong kami Tuhan di dalam sesi kami malam ini, kami mau belajar Keluaran 11, Tuhan pimpin hamba-Mu, Tuhan pimpin kami semua satu persatu. Kalau ada hal-hal yang Tuhan tidak perkenankan, Tuhan bikin kami tidak usah dengar, dan Tuhan bikin kami lupa. Pimpin hamba-Mu untuk setiap perkataan yang keluar dari mulut bibirnya, Tuhan yang sucikan, Tuhan yang kuduskan, agar apa yang hanya Tuhan perkenankan, yang boleh diperdengarkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan satu persatu kami yang mendengarkan malam ini, untuk kami boleh bersatu hati, dan Roh Kudus sendiri yang memimpin kami. Kami angkat doa kami yang tidak sempurna ini, untuk Tuhan sendiri yang sempurnakan. Dan kami berdoa di dalam nama perantara kami, Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selamat malam. Saya izin duduk ya. Saya hari ini agak lelah, jadi cari duduk dulu. Oke. Nah, kita akan masuk malam ini. Kita akan belajar tentang Keluaran pasal 11. Saya kasih judul The God's Messengers ya. Utusan-utusan Allah ya. God's Messengers artinya utusan-utusan Allah, orang-orang yang diutus oleh Allah. Mari kita lihat apa yang kita bisa pelajari dari Keluaran 11 ini. Keluaran 11 ini kalau kita perhatikan Alkitab ya, ayatnya cuma 10. Nggak banyak gitu. Tetapi Keluaran 11 ini mau tidak mau harus nyambung ke Keluaran 10 ayat 21. Jadi kalau Bapak Ibu ada Alkitab di rumah, saya sangat berharap bisa buka Keluaran 10 ayat 21. Nah, itu nyambung ya sampai ke Keluaran 11 ini. Jadi Keluaran 11 itu sebenarnya tidak berdiri sendiri, tetapi nyambung ke Keluaran satu pasal sebelumnya dari mulai ayat 21. Nah, untuk itu saya harus mereview sedikit di minggu lalu. Kita udah belajar tentang Keluaran 10 ini ya. Saya sekilas saja membahasnya.
Kita mulai dari tulah ke-9, di 10 ayat 21 ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkan tanganmu ke langit, supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel, ada terang di tempat kediamannya. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan, hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu. Tetapi Musa berkata, bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami, supaya kami menyediakan untuk Tuhan Allah kami. Dan juga ternak kami harus turut beserta kami, dan satu kaki pun tidak akan tinggal. Sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami. Dan kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana. Nah, ayat 27-29, tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Lalu Firaun berkata kepadanya, pergilah daripadaku, awaslah engkau, jangan lihat mukaku lagi, sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati. Kemudian Musa berkata, tepat seperti ucapanmu itu, aku takkan melihat mukamu lagi. Jadi pasal 10 ini diakhiri dengan sebuah statement yang sangat keras, ya, sebuah perkataan yang sangat keras, sama-sama aku nggak mau lihat muka lo lagi gitu. Cukup, gue akan mati kalau lihat muka lo, kira-kira begitu ya. Nah, sehingga ini yang kita mau sambung ke pasal 11 ya. Jadi pasal 11 ini LAI memberi judul tulah ke-10 diberitahukan. Kita tahu tadinya itu adalah tulah ke-9 ya di pasal 10 tadi. Nah, sekarang masuk pasal 11 kita tahu diberi judul tulah ke-10 diberitahukan. Nah, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Baiklah katakan kepada bangsa itu, supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya, dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Lagi pula, Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. Nah, ini adalah bagian pertama. Ya, ayat 1 dan 3 itu saya bilang bagian pertama. Nah, kita akan masuk ayat 4. Berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan pada waktu tengah malam. Aku akan berjalan di tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya, sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi, dan seperti yang tidak akan lagi. Ada lagi. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Dan semua pegawaimu ini akan datang kepadaku dan sujud kepadaku serta berkata, keluarlah engkau dan seluruh rakyat yang mengikuti engkau. Sesudah itu aku akan keluar. Lalu Musa meninggalkan Firaun dengan marah dan bernyaman-nyaman. Ayat 4-8 ini saya kategorikan sebagai bagian 2 ya. Dan pasal 11 ini ditutup dengan ayat 9 dan 10. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun tidak akan mendengarkan engkau, supaya mujizat-mujizat yang kubuat bertambah banyak di tanah Mesir. Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat ini di depan Firaun.
Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Ini adalah bagian 3. Ya. Nah, jadi dalam 10 ayat ini kita akan membagi dalam 3 bagian ya. 3 bagian, bagian 1 ayat 1 sampai 3, bagian 2 ini adalah ayat 4 dan ayat 8, dan bagian 3-nya adalah ayat 9 dan ayat 10. Nah, kenapa saya harus bagi dalam satu ayat ini? Kalau kita balik lagi ke pasal 10 tadi ya, saya mau tunjukin yang pasal 10 tadi. Nah, ini adalah pertemuan terakhir antara Musa dan Firaun. Nah, makanya tulah ke-9 ini, ketika Musa mengatakan ini kepada Firaun, logikanya dia nggak datang lagi ke Firaun, gitu ya. Logikanya di pasal 11 ini dilakukan pada saat ini. Hanya terjadi jeda. Jadi pasal 11 sampai pasal 11 ayat 1 sampai 3 ini merupakan jedanya gitu. Kepotong di sini ya. Ini mestinya tadi 10 ayat berapa itu pasal 10 ayat 29 itu nyambung ke langsung ke sini ya. Jadi ketika Musa berkata sama si Firaun, aku nggak akan melihat mukamu lagi, artinya Musa nggak pergi tapi nyambung langsung ke 11 ayat 4 ini ya. Musa berkata, beginilah firman Tuhan. Jadi bagian kedua ini mestinya nyambung ke tulah ke-9 itu. Nah, sehingga bagian yang pertama ini sebenarnya sebuah keterangan ya yang sudah terjadi jauh sebelumnya. Nah, ini yang coba saya jelaskan supaya kita mengerti ya. Oke, kita akan masuk ke ayat pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Nah, saya hitamkan di atas itu ya, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Bahasa Inggrisnya nih, minta maaf ya tante-tante, ini mesti pakai bahasa Inggrisnya dulu. Now, the Lord had said to Moses, artinya Tuhan telah mengatakan kepada Musa. Nah, di bahasa Indonesia tuh nggak keluar kata telahnya ya, cuman dikatakan berfirmanlah Tuhan kepada Musa, seolah-olah itu pesan yang baru gitu. Sebenarnya tidak. Di dalam bahasa Inggrisnya, the Lord had said to Moses. Artinya, itu udah pesan yang lama yang Tuhan pernah bilang sama Moses. Nah, kira-kira kapan ya Tuhan ngomongnya nih? Tulah terakhir gitu ya, aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Firaun. Artinya saat itu Moses kan sudah si Musa kan udah pimpin sampai tulah ke-9 kan. Dia udah lihat ada 9 tulah. Nah, ketika Tuhan ada satu tulah lagi atas Firaun, tulah yang mana ya? Nah, kita terpaksa kembali ke Keluaran 4 ya. Keluaran 4 ini adalah pada awal-awal gitu ya, ketika Musa tuh diutus sama Tuhan menuju ke Mesir. Nah, ini dalam perjalanan Musa ke Mesir, firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, dalam perjalanan dia ke Mesir, balik ya dari Midian dia pergi ke Mesir, ingatlah bahwa segala mujizat telah kuserahkan ke dalam tanganmu. Ingat ya, Tuhan sudah kasih dia contoh ular sama tangannya jadi kusta, ya kan, di pasal 4. Ya, segala mujizat telah kuserahkan ke dalam tanganmu. Kau perbuat di depan Firaun. Ya, tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata pada Firaun. Jadi ketika si Firaun ini akan mengeraskan hatinya, ingat Musa, gitu ya, kira-kira Tuhan mau bilang, ingat di pasal 4 kemarin, itu aku sudah kasih tahu. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Jadi tulah ke-10 ini sudah dikasih tahu sama Musa awal sekali ketika dia baru diutus Tuhan pergi ke Mesir. Belum terjadi tulah 1, tulah 2, belum. Semua belum terjadi, Tuhan sudah kasih tahu tentang tulah yang ke-10 ini. Nah, makanya ketika Musa sekarang sudah memimpin
pertulahan ini, dan tulahnya udah 9, nah tulah yang ke-10 ini pastinya tulah pembunuhan anak sulung itu. Nah, jadi itu yang diingatkan di pasal 11 ini. Jadi berfirman Tuhan kepada Musa ini, ada satu tulah lagi, ya ini, tulahnya anak sulung yang sudah dikasih tahu di pasal 4. Nah, ayat 2, masih Tuhan berkata, baik katakan kepada bangsa itu supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Nah, di sini juga ya, di bahasa Indonesia tidak terlihat ini adalah sebuah pesan yang sudah lampau sebenarnya. Nah, kalau kita lihat di bahasa Inggrisnya ya, ini sebenarnya adalah sebuah pesan yang sudah terjadi juga di Keluaran 3 ayat 21 dan 22 ya. Ini juga waktu awal-awal sekali Tuhan meminta Musa menjadi utusannya. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa, tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak, emas, dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan, demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Ayat 3, lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Lagi pula, Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. Nah, jadi Tuhan menggenapi apa yang difirmankannya. Ayat 1 itu akan digenapi. Belum ya, nanti Musa akan menggenapi, anak sulung akan mati. Ayat 2 sudah digenapi, langsung di ayat 3-nya. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Ntar, waktu orang Israel akan pergi. Tapi Tuhan sudah, di dalam hal ini, Musa yang catat cerita ini kayak cerita bolak-balik gitu ya. Jadi Musa mencatat sesuatu yang sudah akan terjadi nanti. Catat duluan sekarang gitu ya, di pasal 11. Kita ingat ya, penulis kitab Keluaran adalah Musa sendiri. Nah, jadi yang saya mau tekankan di sini, teman-teman. Ini ayat favoritnya suami saya, Yakub. Jadi, saya dulu kan hobinya kerja keras gitu ya. Terus Yakub tuh suka bilang, kenapa sih kerja sampai kayak begitu gitu. Rezeki itu enggak bakal lari kemana-mana gitu. Karena saya orangnya kerjanya ngotot gitu kan. Nah memang betul. Karena Tuhan bilang di Mazmur 127 ayat 2, sia-sia kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi teman-teman, ini suatu peringatan bagi kita semua ya, bagi kita mungkin para pekerja atau para pengusaha yang kerja sampai setengah mati untuk nguber-nguber duit gitu ya. Ayat ini, kisahnya Keluaran ini benar-benar mencengangkan gitu. Ketika Tuhan bilang, kasih itu harta ke umatku, orang Mesir akan kasih loh. Dan Tuhan akan, dan beneran sudah terjadi, orang Mesir akan bermurah hati kasih. Nah, sehingga kalaupun kita cari duit banyak-banyak gitu ya, bakal apa sih? Kan gitu ya. Dan kita tahu hidup kita akan dipelihara oleh Tuhan. Dan itu memerlukan suatu iman yang luar biasa ya. Jadi saya sendiri diingatkan kembali, iya, Tuhan itu kasih loh kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi games-nya adalah lebih baik menjadi orang yang dicintai Tuhan. Karena itulah yang harusnya kita pikirkan gitu. Bukan cari duitnya, tetapi bagaimana di depan Tuhan itu kita dicintai. Tuhan akan sediakan semuanya. Begitu kita dicintai dia. Tapi kalau perangai kita bajingan, kita ini orang yang dibenci sama Tuhan, itu yang paling cilaka. Jadi bukan masalah cari duitnya, tetapi adalah masalahnya adalah apakah kita itu adalah berani untuk bilang aku dicintai oleh Tuhan. Apakah kita layak? Nah, begitu kita dicintai, Tuhan akan memberikan kepada kita kecukupan. Dan itu yang menjadi iman kita, bukan? Nah, lalu ayat 4 ya. Jadi itu bagian pertama. Lalu ayat 4, berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan pada waktu tengah malam, aku akan berjalan di tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati,
dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Ya, nah bagi orang Mesir kesuburan subur gitu ya, tubuhnya subur itu untuk mempunyai keturunan, artinya itu adalah harapan yang membuat orang Mesir itu bergantung pada dewa-dewa mereka. Jadi mungkin mereka akan bilang kalau orang itu nggak punya anak, nah itu kena kutuk tuh. Jadi menurut mereka, menurut orang Mesir, kesuburan itu bisa punya anak. Itu adalah sesuatu yang membuat mereka itu menyembah dewa-dewanya, karena itu adalah janji yang diberikan oleh pada dewa-dewanya. Nah, Firaun sendiri dianggap dewa, bukan? Firaun itu adalah dewa, titisan dewa matahari. Pastinya kalau dia dewa, anaknya juga dewa dong. Dan putra sulungnya ini akan menggantikan dia menjadi dewa juga, demikian kan? Nah, dengan membunuh anak sulung, Tuhan sekali lagi menunjukkan kedaulatannya dan kehebatannya melebihi semua dewa-dewi Mesir, termasuk Firaun dan putranya ini. Ya, jadi penekanan pada dua ayat ini adalah tiap-tiap anak sulung itu membuat anak sulung, menghasilkan anak sulung di dalam setiap keluarga, itu melibatkan banyak sekali dewa untuk memberikan harapan anak sulung itu. Makanya orang Mesir pelihara dewa begitu banyak gitu. Dan mereka sangat ingin para dewa ini, dengan menyembah para dewa itu mereka berharap punya keturunan gitu ya. Sehingga makanya membunuh anak sulung itu benar-benar mencoreng mukanya dewa-dewi orang Mesir. Nah, ayat 4 ini menegaskan begini. Beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam aku akan berjalan di tengah-tengah Mesir. Tuhan mengatakan aku. Jadi dia nggak suruh lagi katak, nggak suruh lagi nyamuk, nggak suruh lagi kodok, apa itu tadi? Kodok udah tadi ya. Nggak suruh lagi belalang atau hujan diturunkan dari hujan es itu tadi ya, diturunkan kegelapan, enggak. Pada tulah yang ke-10 ini, Tuhan ngomong, aku akan berjalan di tengah-tengah Mesir. Ya, jadi Tuhan sendiri akan melaksanakan hukuman terakhir atas dewa orang Mesir dan terhadap orang Mesir sendiri. Ya, nah, ada 3 dewa yang paling menonjol dalam urusan kematian. Ya, dewanya banyak dalam melahirkan anak sulung. Nah, dalam urusan mati mematikan ini ada 3 dewa yang paling menonjol di Mesir. Nomor 1 adalah Serket. Serket ini adalah dewi bertubuh skorpion. Dia dipercaya sebagai penjaga kehidupan. Nah, ini dia. Jadi kalau Tuhan bisa matiin penjaga kehidupannya, nggak bisa apa-apa artinya. Ya. Nah, yang kedua adalah Anubis. Nah, Anubis ini dewa Mesir yang ngetop nih. Dewa berkepala anjing. Dia adalah dewa kematian. Ya, God of the Dead begitu. Gambarnya begitu ya, orang bertubuh manusia tapi berkepala anjing. Nah, dewa yang ketiga adalah Renenutep, dewi bertubuh dan berkepala kobra, dan dia ini dikenal sebagai penjaga si Firaun sendiri yang juga adalah dewa. Jadi di sini Tuhan sendiri itu, Tuhan Yahweh ini berhadapan dengan 3 dewa terhebatnya orang Mesir yang berurusan dengan kematian. Nah, orang Mesir, si Anubis sendiri, bangsa Mesir itu sangat terobsesi dengan kematian. Dan mereka percaya kehidupan sesudah kematian. Makanya kita lihat ya, ada mumi, ada piramid di mana seluruh Firaun itu dicemplungin di sana dengan seluruh harta bendanya, dan mereka dipercayakan hidup selamanya, lalu piramidnya dibikin sedemikian. Jadi bangsa Mesir itu di zaman dunia kuno, dia adalah satu-satunya bangsa yang sangat terobsesi dengan kematian, ya. Dan dia percaya ada kehidupan setelah kematian. Nah, makanya dia punya dewa namanya Anubis nih. Nah, si Anubis ini katanya dia akan menimbang hati orang. Jadi kalau mati gitu ya, diambil hatinya sama dia, terus ditimbang. Sebelah sini bulu, ringan kan? Nah, sebelah sini hati. Nah, hati itu ditimbang dengan bulu. Kalau hatinya lebih berat, nah makanya artinya orang itu penuh dosa, begitu kan? Maka hati itu akan dimakan sama dia. Dan orangnya artinya dimusnahkan. Tapi kalau hati itu lebih ringan,
maka orang itu akan dibawa ke alam berikutnya. Nah, sehingga kekuatan imam-imam dan para dewa itu dipercaya menjadi jaminan jalan yang aman ke dunia barat. Mereka kasih nama dunia barat. Adalah dunia bagi orang yang sudah mati. Jadi, para dewa ini bisa disogok, begitu dan pikirannya mesti dibaik-baikin agar kalau hatinya itu berat mungkin si dewanya ini tetap meringankan itu supaya mereka bisa dibawa gitu ke dunia barat. Itu yang mereka believe. Makanya mereka itu takut sekali dengan para dewa dan sangat berharap para dewa bisa bawa dia. Nah, kalau kita Google gitu ya, ada banyak sekali gambar seperti ini menunjukkan si Anubis ini, dewa yang berkepala anjing tadi itu, menimbang dosanya orang, terus orang itu diseret gitu dibawa ke satu dunia lain kalau dia bisa meringankan hatinya, kira-kira gitu. Nah, jadi tulah ke-10 itu menunjukkan Yahweh itu, Tuhan kita, memusnahkan seluruh dewa Mesir. Jadi tulah ke-10 ini kematian anak sulung itu memiliki konsekuensi yang lebih hebat daripada konsekuensi semua tulah sebelumnya digabungkan. Tulah 1 sampai 9 digabungkan semua dewi itu ya. Dewi Nut lah, dewi macam-macam namanya kemarin yang sudah saya sharingkan 2 minggu lalu ya. Itu digabungkan tulah 10 ini jauh lebih hebat. Setiap anak sulung yang akan mati. Artinya apa? Harapan ke depan itu dihancurkan. Ya, kalau tulah-tulah yang lalu itu bicara tentang penghasilan sekarang, belalang juga ke depan, tapi ini anak sulung, ini adalah jiwa yang dimatikan. Jadi tumpuan harapan dan cita-cita keluarga untuk masa depan musnah. Ini adalah pukulan yang berat bagi orang Mesir. Mulai dari Firaun sampai lapisan masyarakat yang terendah, budak perempuan di depan kilangan, dia bilang begitu ya, dan bahkan anak sulung binatang. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan kedaulatan Tuhan Yahweh atas semua. Mau dewa kek, Firaun dewa kan? Dewa kek, manusia kek, binatang kek, dari raja sampai ke budak, itu Tuhan tundukkan semuanya. Nah, ini adalah hukuman Allah bagi pembalasan yang adil terhadap kejahatan dan kekejaman orang Mesir kepada orang-orang Israel. Ingat, zaman Musa kecil, Musa lahir, seluruh bayi Israel dibuang ke sungai Nil, bukan dikasih makan buaya. Nah, dan selama 430 tahun, mungkin 300 tahun diantaranya, orang Israel itu dianiaya, dibikin kerja rodi, bikin batu bata, dan itu adalah penganiayaan yang sangat kejam terhadap orang Israel sebagai anak sulung Allah. Jadi ketika Allah mematikan anak sulung orang-orang Mesir, ini adalah pembalasan yang adil terhadap kejahatan dan kekejaman orang Mesir sendiri kepada orang-orang Israel. Jadi, tulah kematian anak sulung ini menunjukkan Tuhan bukan hanya penguasa alam. Ya, kita tahu tulah 1 sampai 9 itu bicara tentang alam ya, tetapi juga tulah 10 ini menunjukkan Tuhan Yahweh itu adalah Allah yang berkuasa antara hidup dan mati. Nah, itu yang mau ditegaskan di pasal 11 ini. Tulah ke-10 ini ditekankan ya. Jadi apa yang Tuhan mau singkapkan? Kita udah belajar di 2 minggu belakangan ini tentang tulah 1 sampai tulah 9. Tulah 1 sampai tulah 9 ini menunjukkan Allah Yahweh itu membebaskan umatnya dari ketergantungan dan perbudakan Allah-Allah lain. Kita ingat ya, satu-satu saya ingatkan. Tulah bersama, air menjadi darah. Ini adalah ketergantungan orang Israel, juga orang Mesir. Kedua-duanya bergantung pada sungai Nil, bukan? Sebagai sumber kesejahteraan mereka, sebagai sumber penghasilan mereka, dihancurkan sama Tuhan. Ya, mereka memuja-muja dewa sungai Nil, Osiris lah, Isis lah, siapa namanya itu, dan semua itu dihancurkan Tuhan untuk menunjukkan sungai Nilmu itu tidak ada artinya. Kalau engkau menggantungkan hidupmu kepada sungai Nil sebagai sumber kesejahteraan dan kehidupanmu, penghasilanmu, artinya itu telah menjadi ilah lain di dalam ya kosakata kita gitu ya, menjadi Allah lain, dan Allah nggak mau itu. Tulah kedua, katak. Ingat si dewanya itu katak ya, melindungi keluarga.
banyak kita menjadikan keluarga kita menjadi Allah lain. Ya, apakah itu anak kita, apakah itu pasangan kita memuja mereka, kita mendahulukan mereka, kita bela-belain mereka dan melupakan Tuhan. Milih sekolah buat anak, belain makanan buat suami, misalnya apapun kita lakukan supaya keluarga kita survive. Dan tidak sadar keluarga, keturunan kita bangga kita anaknya keturunan garis keturunan siapa, itu sudah menjadi Allah kita. Dan itu yang dihancurkan sama Tuhan. Ya. Tulah ketiga, nyamuk kutu. Ingat ya, si Harun geprokin tongkatnya ke bumi, terus naik debunya, wah jadi nyamuk gitu ya. Itu mau menunjukkan apa? Mau menunjukkan bahwa orang bergantung kepada bumi, gali tanah, usaha batu bara, gali minyak dan seterusnya, dan menjadikan itu Allahnya. Itu dihancurkan sama Tuhan juga. Ya, tidak ada Allah lain. Tulah keempat, lalat pikat. Ingat ya, dewanya adalah dewa yang pakai topinya lebah. Ingat kan? Dan dia adalah dewa matahari. Sehingga matahari itu selalu berasosiasi dengan orang kerja dan lebah adalah pekerja keras. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang mendewakan pekerjaannya dan kerja kerasnya. Dan itu juga dihancurkan sama Tuhan. Yang kelima, tulah sampar pada binatang. Nah, binatang adalah ukuran kekayaan. Ya, jadi di sini ditunjukkan banyak orang melihat harta itu sebagai dewanya. Ya, tidak bisa hidup tanpa uang. Kalau sekarang kan bisa hidup tanpa Tuhan, tidak bisa hidup tanpa uang. Dan uang, harta, kekayaan ini dan kesenangan hidup kita itu dibelain. Ya, tidak mau menurunkan gaya hidup, mau gaya hidup bermewah-mewah tetap seperti itu, dan itu adalah Allah kita. Dihancurkan sama Tuhan. Tulah 6, ingat namanya si Imhotep, aku ingat banget tuh. Dia adalah tabib yang sangat cerdas, para dokter mungkin sekarang ini yang bergulat di dalam kesehatan dan ilmu pengetahuan dan menjadikan itu sebagai Allahnya. Jadi nggak bergantung lagi pada Tuhan, bergantungnya pada obat. Tidak lagi bergantung lagi kepada Tuhan, bergantungnya pada kepintaran. Sama seperti kita sekarang, bergantung kepada vaksin COVID-19. Itu yang kita harapkan. Saya tidak bilang obat tidak penting, tetapi yang terjadi di zaman itu adalah ketika kesehatan dan ilmu pengetahuan itu menggantikan Allah. Nah, itu yang celaka. Tuhan bisa pakai sehat dan ilmu pengetahuan nggak? Oh ya, saya sangat menjaga kesehatan. Saya sangat memelihara kesehatan saya dengan baik. Tetapi itu tidak bisa menggantikan Tuhan. Tuhan memerintahkan kita untuk menjaga kesehatan, tapi itu tidak boleh menjadi Allah. Ya, jadi orang yang gila nge-gym misalnya, orang yang selalu bicara tentang diet, ini harus bertobat. Saya mengatakan itu pada diri saya sendiri. Saya orang yang cukup ekstrim dalam hal ini ya, dan saya tahu persis ini tidak menggantikan Allah, karena Allah adalah Allah. Dan tidak bisa kita berharap kepada semua disiplin yang kita bikin itu adalah Allah kita. Tulah ketujuh, hujan es dan api. Ini juga menghancurkan semua tanaman. Ya, kalau ada hewan yang masih di luar juga dihancurkan. Nah, ini juga bicara tentang harta kembali, yang bicara tentang kemewahan. Ingat, tanaman, binatang, semua ini menghasilkan kain-kain yang halus, harta benda yang baik. Itu menunjukkan hidup orang itu tergantung kepada harta dan kemewahan. Itu juga dihancurkan sama Tuhan. Tulah ke-8, belalang. Nah, belalang ini bicara tentang perencanaan, karena belalang itu makan semua hasil panen, baik tumbuhan kecil mau tumbuhan gede, dihabisin sama belalang. Artinya perencanaan. Orang-orang yang hobinya bikin deposito, bayar asuransi kanan kiri, perencanaan simpenan masa depan dihancurkan sama Tuhan. Karena itu tidak bisa menjadi Allah kita. Dan yang ke-9 adalah kestabilan pengaturan manajemen. Ya, Tuhan mendatangkan kegelapan dari seluruh Mesir. Percuma mau diapain juga, tenaga surya kayak habis semuanya ya. Jadi segala sesuatu yang teratur, yang baik, hilang semua, nggak bisa ngapa-ngapain ketika kegelapan itu terjadi. Jadi tulah ke-9 itu menunjukkan kestabilan pengaturan manajemen sistem pemerintahan semua habis, dihabisin sama Tuhan. Nah, jadi
tulah 1 sama tulah 9 itu mau menunjukkan pembebasan bangsa Israel ini keluar dari Allah lain. Tuh, itu juga message yang Tuhan kasih kepada kita. Kita sebagai anak Tuhan, apakah kita mempunyai Allah-Allah yang seperti ini, yang seperti saya sudah kontekstualkan di dalam bahasa kita sehari-hari? Apakah kita mengalahkan penghasilan kita, keluarga kita, ambil uang dari hasil bumi, pekerjaan kita, lebih bergantung pada paycheck-nya kita daripada Tuhan, pada harta kita, pada kesehatan kita, pada kepintaran kita, pada kemewahan hidup, pada simpanan kita, dan kestabilan dan sistem dan pemerintahan kita yang adil makmur ini. Itu yang mau dihancurkan sama Tuhan. Karena dia adalah Allah satu-satunya. Nah, tulah ke-10 ini adalah pembebasan yang unik. Karena ini adalah pembebasan, penebusan dari kematian. Ya, ingat, orang Mesir mati semua anak sulungnya. Israel diselamatkan dari kematian itu. Ya, padahal orang Israel harus mati juga. Mati juga. Tetapi Tuhan, nanti kita belajar di pasal 12 untuk suruh potong domba untuk menggantikan si anak sulung itu. Jadi tulah ke-10 sebenarnya adalah pembebasan dari kematian. Bukan dari Allah ya, Allah lain ya, tapi ini adalah pembebasan dari akibat dosa yang terjadi itu. Dari 1 sampai 9 Allahnya sebanyak itu dosa yang luar biasa dan hukumannya adalah mati. Dan orang Israel kembali diselamatkan. Apakah mereka layak? Enggak. Ingat, mereka yang pilih loh hidup di Mesir. Mereka enggak layak, tapi Tuhan selamatin. Itulah Tuhan kita ya. Nah, mari kita belajar. Kenapa Tuhan selamatin gitu ya? Ingat ya, punya Allah-Allah lain ini adalah dosa besar ketika kita lebih bergantung kepada Allah lain daripada Allah kita. Dan Roma 6 ayat 23 mengatakan sebab upah dosa ialah maut. Upah dosa nggak ada yang lain loh, mati. Ya. Nah, Ibrani 10 ayat 26 mengatakan begini, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Kita udah kejerat di dalam dosa itu. Sekarang saya tanya, siapa dari kita, saya yakin yang mendengarkan malam ini, sebagian besar dari kita sudah jadi Kristen sejak kita kecil, bukan? Dan kita sudah punya kan pengetahuan tentang kebenaran itu. Tapi mengapa kita masih hidup di dalam dosa? Terus kita bilang, nggak sengaja. Siapa yang berani bilang, di sini ini berdosa hanya karena tidak sengaja? Saya tantang. Coba tanya sama dirimu masing-masing. Apakah betul kau berdosa tidak sengaja? Nah, ayat ini bilang ya, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Mau potong kambing berapa banyak juga enggak. Tuhan Yesus pun enggak bisa hapus dosa itu. Kalau kita sudah tahu salah, dan kita tidak bertobat, kita sengaja, dan kita udah tahu kebenaran itu, nggak ada loh korban untuk bisa menghapus dosa itu. Ya, ini adalah penulis Ibrani yang mengatakan. Tapi kita bersyukur, Roma 6 ayat 23, yang A bilang sebab upah dosa adalah maut, yang B bilang tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, sebab upah dosa adalah maut. Itu yang harus kita dapetin, bukan? Karena kita berdosa kan? Ya, kita berdosa, kita cuma bisa dapat maut. Bisa nggak upayakan kita keluar dari maut? Nggak bisa, itu buktinya. Kita udah kejerat di dalam dosa kita. Mau sadar jadi orang Kristen, mau kapanpun, nggak bakal bisa kita keluar dari dosa itu. Karena kita ini memang bajingan. Tetapi, nah ini tetapinya, karunia Allah ialah hanya karunia Allah yang bisa tolong kita, bukan upaya kita. Tapi Allah berkarunia kepada kita hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah,
mau ingetin, 1 Korintus 15 ayat 1 bilang begini, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu berdiri teguh. Ya, kalau kita menerima Injil dan kita benar-benar menjalankan Injil dan di dalamnya kita berdiri teguh, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Asal kamu teguh berpegang kepadanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Jadi di dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus ini, jelas menegaskan begini teman-teman, bahwa tidak cukup kita cuma bilang kita percaya Tuhan Yesus itu selamat selamanya. Kembali baca baik-baik ya. Paulus bilang, dan sekarang saudara-saudara aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang sudah aku beritakan kepadamu. Bahwa Tuhan Yesus mati buat kita. Kita udah terima bukan? Yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu berdiri teguh. Apakah betul kita berdiri teguh menerima Tuhan di dalam hidup kita? Artinya kalau kita menerima Tuhan di dalam Tuhan Yesus mati buat kita, kita bukan lagi hidup untuk diri kita sendiri, atas nama diri kita sendiri, tetapi kita menjadi murid Tuhan Yesus. Karena dia udah tebus kita, dia udah beli kita, udah lunas, kita bukan lagi punya kita. Nah, oleh Injil yang seperti itu kamu diselamatkan. Ya, jadi bukan terima Tuhan Yesus, tapi engkau menjalankan hidupmu suka-sukamu gitu. Menentukan jalanmu sendiri, membuat keputusanmu sendiri, terus bilang, engkau selamat. Begitu. Itu bukan Injil yang ditegaskan oleh Rasul Paulus di sini. Tapi Injil yang dikatakan bahwa engkau menerima Tuhan Yesus dan berdiri teguh dengan imanmu itu, bahwa engkau sudahlah orang yang ditembus. Artinya engkau bukan punyamu sendiri, engkau sudah menjadi milik Tuhan. Dan asal kita berpegang teguh, artinya betul-betul sadar menyerahkan diri kita kepada Tuhan, menyerahkan keinginan kita, dan meminta keinginan Tuhan itu yang menjadi keinginan kita. Kalau enggak, kata Paulus apa? Seperti yang telah kuberitakan padamu, kecuali kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Engkau percaya, tapi sia-sia gitu. Percayaan namanya itu, bukan percaya benar-benar. Ya, Injil seperti itu yang Paulus ingatkan kita. Saya ingatkan kembali, Injil apa sih? Injil adalah kisah kasih Allah kepada kita, bukan? Dari penciptaan, penebusan, sampai kekekalan, Tuhan bilang, engkau sudah jatuh dalam dosa, aku tebus engkau kembali. Engkau menjadi umatku dengan tangan teracung. Tuhan membebaskan kita, bukan, dari para Allah lain itu? Dan Tuhan menjadikan kita tuh umatnya. Tuhan berkali-kali bilang, aku Tuhanmu, engkau umatku. Jadi kita masih tahu siapa Tuhan, siapa kita. Kita yang maunya kan enaknya begini, kita mau terima Tuhan, tapi menjadikan Tuhan satpam, penolong, penyedia. Kita tidak pernah meletakkan Tuhan sebagai Tuhan. Terus itu yang kita bilang kita mengenal Tuhan, dan kita menerima Injil itu. Injil macam apa itu? Kalau kita masih menjalankan hidup ini seperti maunya kita sendiri. Tidak pernah tanya Tuhan. Nah, jadi tulah ke-10 menunjukkan kembali kisah kasih Allah kepada manusia. Jadi tulah ini sangat istimewa. Ya, kembali, sebab upah dosa adalah maut. Dan di tengah-tengah penghakiman atas dosa, tulah 1-9 itu penghakiman atas dosa, bukan? Sikat habis semua Allah lain, itu maut. Nah, hanya Allah menjanjikan jalan keselamatan yang dijanjikan, menyediakan jalan keselamatan yang dijanjikan untuk anak-anak pilihan Allah sendiri, orang Israel. Nah, jadi ingat ya, Kejadian 3 ayat 15. Ini mundur lagi nih, satu kitab. Kejadian 3:15 itu adalah ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, Tuhan mengatakan ini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini adalah janji, kutukan kepada si iblis,
yang menjatuhkan manusia itu di dalam dosa. Dan Tuhan langsung menolong manusia. Ya, manusia hasil ciptaannya yang dia sayangi ini jatuh di dalam dosa. Tetapi Kejadian 3 itu, saya sangat mengundang Bapak Ibu baca lagi ya. Di Kejadian 3:15 Tuhan langsung memberikan Injil. Ini Injil pertama. Ya, bahwa Tuhan akan menolong. Bahwa Tuhan akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, si Hawa ini. Keturunan perempuan ini, Tuhan Yesus akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tulangnya. Nah, tulah ke-10 ini adalah sebuah jembatan yang menghantar kitab Keluaran dari kemerdekaan atas perbudakan iblis, si Mesir itu kan, tulah 1-9, semua segala macam Allah orang Mesir, Sungai Nil itu tadi ya, Sungai Nil, keluarga, dan seterusnya, binatang lah, manusia itu sendiri, tanaman lah, hewan, dan seterusnya. Jadi tulah 10 itu adalah kayak sebuah jembatan. Dia menghantarkan kitab Keluaran ini kemerdekaan atas perbudakan Mesir, iblis, penguasa, dan Allah lain kepada kisah yang lebih luas, kemerdekaan dari kematian atau maut atau hukuman dosa itu. Ya, jadi kemerdekaan kita itu nggak cukup kalau hanya merdeka dari Allah-Allah lain, karena kita tahu karena kita menyembah Allah-Allah lain ini, karena kita sudah tunduk pada Allah-Allah lain ini, konsekuensinya adalah kita dihukum. Mempercayai Allah-Allah lain itu akan membuat kita cuma satu, mati. Itulah hukum dosa. Itulah harga dosa yang harus dibayar, mati. Nah, tulah ke-10 ini menunjukkan Tuhan membebaskan orang Israel dari hukuman dosa ini. Jadi mereka dimerdekakan juga, dibebaskan juga dari kematian. Nah, itu keunikan dari tulah ke-10 ya. Jadi mereka yang berjalan di jalan Allah akan diselamatkan dari kematian dan kehancuran. Makanya Tuhan bilang keluar. Nanti kita lihat ya di pasal berikutnya bahwa orang Israel itu keluar, bawa orang Mesir nggak? Atau tidak boleh orang Mesir ikut? Boleh, orang Israel bisa ajak orang Mesir. Tapi mau nggak orang Mesir ikut? Ada yang mau. Nanti kita belajar itu di minggu depan. Tapi adalah yang saya mau katakan adalah Tuhan panggil kita keluar. Kalau kita mau dipanggil Tuhan, mau ikut Tuhan, artinya kita mau berada di jalan Allah, kita akan diselamatkan dari kematian itu. Ya, kalau Tuhan bilang potong kambing untuk taruh dioleskan di pintu nantinya dan kita ikutin itu, kita akan selamat. Jadi ini bukan masalah ras ya, Israel dan Mesir, enggak. Kalau orang ikut perintah Tuhan, engkau akan selamat. Nah, saya akan buktikan begini. Nomor 1 adalah Henok. Ya, Kejadian 5. Ini kita balik lagi ke Kejadian. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Methuselah dan ia memperanakkan anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok hidup mencapai 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Jadi Henok mengalami kematian enggak? Enggak. Henok diangkat oleh Allah. Jadi orang-orang yang bergaul dengan Allah dengan baik, Tuhan angkat. Enggak kena kematian. Nuh ya, Noah ya. Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh juga adalah seorang yang benar dan tidak bercacat di antara orang-orang sejamannya. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Dan Tuhan selamatin dia? Ya, dia dan sekeluarganya diselamatkan oleh Tuhan sementara seluruh bumi hancurkan sama Tuhan. Saya pernah wondering begini ya, saya pernah bertanya begini. Saya barusan 2 minggu lalu kalau nggak salah, saya bilang sama Yakub begini, gila ya, kayaknya kalau kita pikirin Nuh ini ya, seluruh dunia loh dihancurkan sama Tuhan, binatang diselamatin. Artinya apa? Bahkan binatang lebih bisa behave, lebih bisa bersopan santun dibandingkan manusia di waktu itu. Kita percayakan Tuhan kita adil? Percayakan Tuhan kita tuh maha tahu?
Jadi ketika Nuh dan keluarganya diselamatkan dengan semua binatang, pertanyaannya kenapa tidak ada satu manusia yang lain pun yang diselamatkan? Artinya binatang lebih berharga daripada semua manusia yang sudah kacau balau pada waktu itu. Yang sudah dosanya udah amit-amit. Jadi Tuhan hancurkan dan Tuhan lebih kesian sama binatang daripada manusia. Hanya 8 orang yang Tuhan selamatin waktu itu. Nuh di situ mewakili 8 ini adalah orang-orang yang hidup bergaul dengan Allah. Jadi kematian itu dilewatkan kepada orang-orang yang dicintai Tuhan. Satu lagi tentang Lot. Ya, kita baca di Kejadian 19 ayat 15, ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, bangun, bawa istrimu, kedua anakmu yang di sini supaya engkau jangan mati, lenyap karena kedurjanaan kota ini, Sodom dan Gomora. Ya, ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istrinya, dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, malaikat itu. Sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Lot juga disebut sebagai orang benar di hadapan Tuhan, dan Tuhan mengasihani dia. Jadi kalau Tuhan mengasihi, Tuhan selamatin. Nah, jadi kembali gamenya adalah bukan perkara baik, bukan perkara dapat duit, bukan perkara mau kaya, bukan. Tetapi gamenya adalah bagaimana menjadi orang yang dikasihi Tuhan. Itu yang harusnya kita kejar. Karena setiap kali Tuhan mengasihi, Tuhan akan menyelamatkan, menghindarkan orang-orang yang Dia kasihi dari bahaya maut itu. Nah, jadi masih kita lihat di part 2 ini, kita lanjut ke ayat 6 ya. Dan lolongan yang menyayat akan terjadi di seluruh tanah Mesir seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Saya dikasih tahu begini, kalau orang-orang Timur Tengah itu ya, seperti orang Mesir itu, kalau mereka ada kematian begitu, mereka itu merapap gitu ya, jadi melolong gitu. Jadi bukan berseru, ini saya ganti sedikit ya, jadi bukan seruan yang hebat gitu, tapi lolongan yang melayat. Mereka akan berteriak-teriak, melolong-lolong untuk kematian. Nah, bayangkan ini di setiap rumah terjadi lolongan yang mengerikan seperti ini. Dan itu seluruh tanah Mesir, semuanya melolong. Karena kematian dari anak sulung itu tadi. Nah, dan ekstrimnya di ayat 7, tetapi kepada siapapun juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan Yahweh membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Ini ekstrim, saudara. Yang satu penuh dengan lolongan, kesedihan, kemarahan, tidak terima, dan seterusnya. Yang satu sunyi, senyap. Anda bayangin kalau kita jadi anak sulungnya, terutama jadi anak sulung orang Israel. Perasaannya bagaimana? Berada di rumah itu, sementara tetangga sebelah mati melolong-lolong semua. Nah, ini yang terjadi. 2 ayat ini mengekstrimkan itu. Yang satu sangat parah banget berteriak-teriak, yang satu diam, bahkan tidak ada suara sama sekali. Itu yang Tuhan bilang, Dia membuat perbedaan yang begitu besar antara orang Mesir dan orang Israel. Dan ayat 8, dan semua pegawaimu, kata Musa, akan datang kepadaku dan sujud kepadaku setelah berkata, keluar engkau dan seluruh rakyat yang mengikuti engkau. Sesudah itu aku akan keluar. Lalu Musa meninggalkan Firaun dengan marah yang bernyala-nyala. Nah ini dia, baru Musanya pergi dari Firaun ya. Jadi Musa tidak bolak-balik. Dari tulah ke-9, dia menyelesaikan semua pesan yang Tuhan sampaikan kepada dia untuk menyampaikan tulah ke-10 sekaligus. Baru di sini Musa meninggalkan Firaun dan marahnya menyala-nyala. Ya, jadi kemarahan Musa ini merefleksikan kemurkaan Tuhan atas kekerasan hati Firaun. Hati yang begitu keras, hati yang begitu memberontak, dan Tuhan murka, dan itu terrefleksi di dalam kemarahan Musa yang bernyala-nyala ini.
Ya, jadi berhadapan dengan kejahatan. Kalau kita berhadapan dengan kejahatan dan kita tidak jadi marah, itu adalah kejahatan yang lebih mematikan lagi. Jadi kalau kita berhadapan dengan kejahatan, kita harus marah. Kalau kita diam saja, melihat orang dizolimi, misalnya, melihat ada kejahatan di depan mata hati, di depan kita, dan kita diam aja, itu adalah kejahatan yang lebih mematikan. Saya selalu bilang begini kalau saya kerja sama tim saya. Kalau Anda tahu suatu hal yang salah, Anda diam aja, itu namanya kriminal. Ya, kita lebih jahat dari penjahat. Kalau kita udah lihat itu salah, tapi kita males, terus kita bilang, kepo, biarin aja, nggak peduli gue. Itu adalah kejahatan yang lebih mematikan. Nah, di sini juga jelas ya. Jadi berhadapan dengan kejahatan, dan kalau kita nggak jadi marah, nggak bertindak, itu adalah kejahatan yang lebih mematikan. Ya, dan itu adalah suatu kematian moral dan spiritual. Double. Artinya kalau kita tuh imun terhadap kejahatan, artinya kita tuh sudah mati secara moral, mati secara spiritual, sampai nggak berasa itu kejahatan. Itu cilaka. Nah, coba perhatikan teman-teman. Mulai dari gaya hidupmu aja deh. Kalau engkau merasa nyaman-nyaman saja, engkau merasa pantas-pantas saja, jangan-jangan sudah mati moral dan spiritual kita ini. Sudah nggak punya rasa. Kalau kita bisa makan enak dan ngelihat orang lain susah gitu dan santai aja gitu, kayaknya kita semua ini yang sudah mati moral dan spiritual kita. Dan kita nggak peduli, kita bilang, that's not my business, it's your business, gitu kan. Nah, itu mengerikan. Itu adalah satu kematian moral dan spiritual. Ya. Dan Tuhan bisa begitu enggak? Enggak. Allah kita adalah api yang menghanguskan. Kejadian 19, penghancuran terhadap Sodom Gomora. Ketika Tuhan menurunkan hujan melerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan, dari langit, dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan, dan semua penduduk kota-kota, serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Ketika Tuhan melihat kejahatan yang demikian besar, seluruh Sodom Gomora, kita tahu ya kata sodomi datang dari kota Sodom. Ya, ketika melihat kejahatan sudah demikian, Tuhan nggak bisa tahan dirinya. Dia hancurkan itu Sodom dan Gomora. Ya. Dan kita tahu di Roma 1 ayat 18, Tuhan mengatakan, sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran. Kelaliman. Jadi kalau Tuhan lihat ya, ada orang menindas kebenaran dengan kelaliman, tunggu aja tanggal mainnya. Murka Allah akan datang dari sorga untuk orang itu. Kalau kita tetap bilang, itu orang jahat banget tapi kaya raya, kitanya aja yang nggak tahu. Ntar ya. Ingat ya, Tuhan kita tuh Allah yang kairos ya, yang hidup di dalam kairos. Tuhan aja sudah bilang ini sekarang di ayat 11 ayat 3 bahwa orang Mesir akan bermurah hati pada kamu karena Tuhan udah lihat sama. Ketika Tuhan bilang ini sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman, kita bisa bilang orang lalim kok baik-baik saja, kan gitu, masih hidup-hidup aja sehat. Lu aja yang belum lihat. Tunggu waktunya Tuhan. Ya, karena Allah kita adalah api yang menghanguskan. Kita belum lihat. Dan kita harus punya iman bahwa Tuhan kita adalah, ketika kita bilang Tuhan kita adalah Tuhan yang adil, nggak mungkin dia nggak adil. Nggak mungkin dia membiarkan kejahatan seperti itu. Kalaupun dia biarkan sekarang, dia punya maksud. Tapi suatu waktu nanti selesai urusan. Ya. Nah, kita masuk ke part 3, bagian 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun tidak akan mendengarkan kamu supaya mujizat-mujizat yang kubuat bertambah banyak di Mesir. Nah, ini yang kita lihat lagi ya. Ini bagian 3 ini aneh lagi nih. Kok ulang lagi ya pesannya begini lagi? Pasti kita bacanya begitu. Makanya saya sisihkan ini menjadi bagian 3 ya. Nah, bagian 3 ini adalah kayak seperti sebuah penutup gitu. Jadi Tuhan ingetin lagi nih. Berfirman Tuhan kepada Musa. Nah, kembali ya, bahasa Inggrisnya adalah the Lord had said.
Tuhan telah berfirman kepada Musa. Telah, artinya udah lewat. Ya, udah pernah berkali-kali Tuhan bilang. Dan Tuhan bilang di ayat 10, Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat ini di depan Firaun. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Nah, ini dalam bahasa Inggrisnya kembali, ini semuanya menggunakan past tense. Moses dan Aaron perform, pakai ed ya, artinya sudah melakukan, telah melakukan all these wonders, segala mujizat ini before Pharaoh, but the Lord hardened, kembali pakai kata ed, pakai kata past tense ya, mengeraskan hati Firaun. Jadi ini sudah terjadi dan dia tidak akan membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Jadi ayat 9 dan 10 ini pada bagian ketiga ini, dua ayat ini membentuk bagian ketiga, ini merupakan bagian akhir dari kisah pengutusan Musa dan Harun kepada Firaun. Kita ingat ya, dari pasal 3, Tuhan panggil Musa, bukan? Pergi ke Mesir. Oh takut, aku petak lidah, begini, begono, nggak bisa. Tuhan bilang, gue sediain si Harun. Pergi berdua kepada Firaun. Dan kita sudah menyelesaikan sampai pasal 10, itu bolak-balik. Tokohnya adalah Musa, Harun, dan Firaun. Musa, Harun, dan Firaun, bukan? Nah, pada ayat 9 dan 10 ini, pasal 11 ayat 9 10 ini, bagian ketiga ini adalah bagian akhir dari kisah pengutusan Musa dan Firaun, Musa dan Harun kepada Firaun. Pada bagian ketiga ini, inilah terakhir. Suara mic-nya belum dimatiin. Oke. Nah, setelah kita menyelesaikan ayat 10 ini, kita akan masuk nanti ke pasal 12, bukan? Nah, mulai pasal 12 dan seterusnya, ini adalah dimulai pengutusan yang baru. Kali ini adalah kisah pengutusan tetap sama orangnya Musa dan Harun, tapi tidak lagi kepada Firaun, tetapi kepada umat Israel. Ya, jadi makanya pasal 11 ayat 9 10 ini menjadi bagian 3 di mana di sini terjadi penyelesaian suatu bagian untuk memulai suatu hal yang baru. Di sini dia, dua-duanya. Makanya judulnya di pasal 11 ini saya bikin adalah The Messengers, ya, God's Messengers. Jadi orang-orang yang diutus oleh Allah. Jadi Musa dan Harun, dua orang ini diutus kepada Firaun. Diakhiri di pasal 11. Pasal 12, mereka juga masih diutus oleh Tuhan. Sekali menjadi God's Messengers, mereka akan tetap jadi God's Messengers. Tetapi subjeknya beda. Tadinya bicara sama Firaun. Mulai minggu depan kita akan belajar masuk ke pasal 12. Ini adalah Musa dan Harun. Diutus untuk bicara kepada siapa? Kepada umat Israel. Tidak lagi kepada Firaun. Ya, nah jadi pasal 11 ini kita bicara tentang orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Di sini titik baliknya, tadinya kepada Firaun, sekarang masuk kepada orang-orang Israel. Jadi apa yang kita bisa belajar hari ini? Ya, nah saya sudah masuk ke bagian kesimpulan, tapi kesimpulannya agak panjang, teman-teman. Jadi ada karena ini habis satu periode gede, kita akan masuk ke periode berikutnya. Untuk itu saya harus menyimpulkan dari banyak yang kita pelajari ini, ya. Jadi pesan penutupnya adalah begini. Nomor 1 adalah dengarkan firman Tuhan. Ingat ayat ini, ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun tidak akan mendengar kamu, supaya mujizat-mujizat yang kubuat bertambah banyak di tanah Mesir. Firaun tidak mendengarkan firman Tuhan. Firaun itu suka sama mujizat. Dia mengalami banyak mujizat. Sampai bertubi-tubi Tuhan kasih lihat mujizat. Tetapi mujizat tidak mengubahnya. Luar biasa, ya. Yang kedua, Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat di depan Firaun. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga
tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Jadi kita tahu di sini bahwa Tuhan tahu Firaun itu punya pikiran dan hati yang jahat. Dia nggak peduli sama rakyatnya. Ahli-ahlinya udah nggak bisa berdiri di depan dia. Pegawainya udah bilang, Tuanku insaflah, biarkan mereka pergi. Dia tidak peduli. Dia korbankan semua orang untuk harga dirinya. Jadi jangan bilang, Firaun di sini, teman-teman, itu adalah mewakili iblis, bukan? Jadi jangan bilang, iblis itu, oh kasih kita harta, oh kasih kita kesenangan. Kamu belum lihat akhirnya kayak apa. Ya, iblis itu mengorbankan semua orang untuk harga dirinya. Jadi jangan pernah mau jadi antek-anteknya iblis. Goblok kita namanya. Ya, jadi ingat, Ibrani 4 ayat 12 mengatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat. Dengarkan firman itu. Dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam, sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi yang hidup dan kuat itu bukan mujizat. Yang hidup yang kuat itu adalah firman Allah. Ini bukan Angelin yang ngomong. Ini adalah firman Tuhan dari Ibrani 4 ayat 12 yang mengatakan itu. Ya, bahwa firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam. Jadi kalau kita merenungkan firman Tuhan dan sungguh-sungguh menyerahkan diri kita, firman Tuhan itu masuk ke dalam hati kita, itu lebih tajam, dia bisa menusuk, memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia bisa membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi kalau kita sungguh-sungguh baca firman Tuhan, kita nggak pasang kepekaan kita dan tidak menyediakan diri kita untuk dikoreksi sama firman Tuhan, hati kita membatu, nggak ada gunanya. Tapi kalau kita menyediakan diri kita, firman Tuhan itu berbicara, dan itu menjadi pertimbangan, dan dia tahu pertimbangan kita apa, pikiran kita, sampai pikiran hati kita tahu. Saya cuma bisa menantang Anda, buktikan kalau nggak percaya. Baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan secara teratur. Dan jangan tidak baca firman Tuhan. Dan renungkan sungguh-sungguh. Tidak ngerti, bilang sama Tuhan. Tuhan nggak ngerti, gimana ini? Tapi sediakan hatimu. Jangan auban, jangan terus-menerus bilang, nggak ngerti, ya udah nggak mau baca. Nggak ngerti, nggak mau baca. Baca. Karena firman Tuhan itu ditulis oleh nelayan, ditulis untuk orang-orang sederhana yang tidak sekolahan punya. Jadi, tidak ada alasan tidak baca firman Tuhan. Nah, buktikan bahwa firman Tuhan itu adalah hidup dan kuat. Dan dia membantu kita membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ya. Nah, yang kedua, pulang kedua, tujuan ke-10 tulah. Kita tahu ya, 10 tulah itu ada tujuan. Yang pertama adalah jelas untuk membebaskan umat Tuhan. Ya, kita udah tahu tuh umat Tuhan teriak-teriak, sengsara, 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 dan Tuhan menyelamatkan umatnya. Dan ini adalah penggenapan janjinya kepada Abraham. Dia akan membawa umat Tuhan menuju ke tanah perjanjian, bukan? Ya, jadi dia mengutus Musa dan Harun untuk membebaskan umat Tuhan. Itu tujuan 10 tulah, membebaskan umat Tuhan karena si Firaunnya auban. Yang kedua, ini adalah hukuman atas orang Mesir, ya, untuk kejahatan dan penindasan yang panjang atas orang Israel. Mereka menyiksa orang Mesir, orang Israel itu ratusan tahun. 430 tahun orang Israel tinggal di Mesir. Kita tidak tahu berapa ratus tahun persisnya mereka sudah jadi budak. Pastinya awal-awal enggak, ya, karena Yusuf masih menjadi penguasa di situ. Tapi setelah Yusuf mati, kita enggak tahu sejak kapan persisnya mereka menjadi budak. Tapi yang jelas adalah ratusan tahun. Ya. Nah, ini adalah hukuman atas Mesir untuk kejahatan penindasan yang panjang atas orang Israel. Dan yang ketiga, menunjukkan kuasa Tuhan. Dan Tuhan di sini menunjukkan dirinya bukan hanya penguasa alam, ya, atas sungai Nil, atas katak, atas nyamuk, atas lalat, atas binatang, atas manusia,
Enggak. Atas belalang semua ini enggak. Tapi Tuhan juga menunjukkan bahwa dia penguasa hidup dan mati. Dia bisa bilang, nih mati, ini enggak mati. Ya, sekaligus menunjukkan kebodohan dan kesia-siaan penyembahan berhala. Dia menunjukkan mana dewa-dewinya orang Mesir. Ya, semua itu yang kalian percaya ini adalah ilusi yang kalian bikin di otak kalian untuk menyelamatkan harta bendamu itu dan membenarkan dirimu. Itu yang Tuhan mau tunjukkan dengan 10 tulah ini. Tidak ada itu dewa-dewi itu. Yang ada itu adalah kalian bikin-bikin untuk melindungi dirimu, melindungi hartamu supaya nggak diambilin orang, kena kutuk dewa, kan begitu. Dan itu menunjukkan kebodohan dan kesia-siaan dalam penyembahan berhala. Ya. Dan banyak orang bilang begini, ya. Jadi ada beberapa, pasti teman-teman juga lihat, saya menambahkan di sini aja. Banyak orang bilang begini, 10 tulah itu sebenarnya masuk akal loh. Itu benar-benar bencana alami. Nah, sehingga ada yang bilang ilmu pengetahuan, benar itu urutannya masuk akal. Nah, saya cuma bilang begini, Alkitab ini ditulis untuk orang-orang yang sederhana yang tidak punya pengetahuan. Ya. Jadi ketika dikatakan air menjadi darah, ilmu pengetahuan bilang ini, oh itu sebenarnya bukan darah, tapi ganggang merah yang beracun yang biasa berkembang di sungai Nil. Ganggang ini membunuh ikan-ikan, jadi ikan-ikannya pada mati. Bangkai ikan dan katak mati jelas menarik kutu dan lalat. Nah, jadi kutu lalat berkembang biak nih dengan pesat karena sudah tidak ada katak yang makan mereka, predatornya sudah pada mati. Jadi kutunya banyak, lalatnya banyak. Begitu cara ilmu pengetahuan mencoba melogikakan semua hal ini. Pertanyaannya adalah, ketika Alkitab ini ditulis untuk orang-orang yang sederhana dan dikatakan air menjadi darah, air menjadi darah, saya percaya air jadi darah, bukan jadi ganggang, gitu ya. Bukan air berwarna merah, tetapi air menjadi darah. Sesederhana itu. Nah, di sini kita tantang balik gitu ya, bahwa ilmu pengetahuan tidak bisa menjawab semua keajaiban ini. Ya, karena bencana ini semuanya tuh datang mengikuti perintah Musa. Berkali-kali kita baca, mulai besok. Gimana ceritanya bisa diatur kayak gitu? Mulai besok Sungai Nil begini. Mulai besok halilintar turun, hujan lebat, hujan es turun. Mulai besok kegelapan turun. Bisa diatur begitu. Lalu tempatnya, kasih tahu ini seluruh Sungai Nil, ini seluruh Mesir. Goshen nggak kena. Bisa begitu ilmu pengetahuan. Nah, lalu tujuannya kepada orang Mesir, ini orang Israel enggak. Anak sulung yang belum menikah. Jadi kalau anak sulung udah menikah, kena mati nggak? Nggak mati. Yang mati itu adalah anak sulung yang belum menikah. Nah, sehingga bagaimana sains bisa jawab ini? Nggak bisa, karena memang ini bukan sains. Ini bukan ilmu pengetahuan. Ini adalah memang tulah yang Tuhan datangkan. Dan bencana ini kalau kita perhatikan mulai dari Sungai Nil, terus ini makin lama makin buruk. Bukan secara acak, ya. Ini bukan dar-der-dor, enggak. Tetapi ini adalah makin lama makin buruk, makin lama makin meningkat. Urutan yang Tuhan atur untuk memberikan tekanan semakin lama semakin meningkat. Mulai dari air, masuk ke binatang, timbul wabah, hantam perekonomian, persediaan manusia, semuanya ini makin kenceng gitu ya. Jadi setrumnya itu makin lama makin kuat untuk bikin sadar. Gebleknya si Firaun nggak sadar-sadar. Ya, nah setiap tulah itu ditujukan untuk memusnahkan Allah-Allah Mesir. Jadi ada tujuannya, dan ini kita tidak bisa bilang ini bencana alami. Jadi kalaupun kalian dengar seperti itu enggak punya pegangan gitu. Mujizat dari Tuhan is mujizat dari Tuhan. Enggak pakai logika. Ya memang begitu dia, mau bilang apa lagi. Ya. Nah, jadi tujuan ke-10 tulah ini adalah membuka mata baik orang Mesir maupun orang Israel. Ya, jadi Tuhan itu lagi mendeklarasikan dirinya itu kepada musuhnya Tuhan, orang Mesir, tetapi juga kepada umat Tuhan. Ya, nanti kita akan belajar di pasal 12 dan seterusnya, umat Tuhan pun auban.
Ya, udah ditunjukin sama Tuhan. Jadi Tuhan mengungkapkan jati dirinya dan keunikannya dengan cara yang belum pernah diungkapkan sebelumnya. Tuhan sudah menyatakan dirinya di Keluaran 6 kepada Musa, dan dia bilang kan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan sudah menampakkan dirinya sebagai Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai. Tetapi dengan namaku Tuhan Yahweh, aku belum menyatakan diriku. Ya, dan di Keluaran 10 ayat 2 dikatakan, supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi Tuhan itu mengungkapkan, Tuhan Yahweh gitu, ini mengungkapkan jati dirinya dan keunikannya. Belum pernah dia lakukan itu. Dan itu tujuannya kepada orang Mesir dan juga kepada orang Israel. Dan ini menunjukkan dengan jelas kuasa dan kedaulatannya. Ya. Kalau kita belajar di kitab Kejadian, Tuhan, Yahweh itu digambarkan sebagai pencipta. Pencipta itu creator, bahasa Inggrisnya ya. Nah, kalau creator, berarti ada kreativitas untuk menciptakan langit, bumi, dan seluruh hukum alam ini, bukan? Nah, di kitab Keluaran, Tuhan menggunakan kekuatan kreatif itu, ya. Tuhan yang sama menggunakan sekarang kekuatan kreatif itu untuk menggenapi tujuannya untuk umatnya. Ya, di Kejadian dia ciptakan umatnya. Di Keluaran dia menggunakan kekuatan kreatif itu untuk umatnya. Kenapa? Karena umatnya sudah dikuasai oleh iblis. Ya, kedaulatan Tuhan ini dipakai secara kreatif atas alam, bumi, langit, tumbuhan, binatang, manusia, tulah 1:9, dan atas bangsa-bangsa jahat dan penguasanya, atas hidup dan mati, tulah ke-10. Ya, nah itu dia tujuan dari 10. Nah, kesimpulan yang ketiga yang paling penting adalah Tuhan mengeraskan hati Firaun. Penasaran nggak sih dengan kata-kata ini? Saya penasaran. Kalimat ini seperti misteri di dalam Alkitab. Tuhan mengeraskan hati Firaun. Nah, dari awal pasal ini, kita baca kan dari pasal 3 kan, kita baca bahwa Tuhan bilang berapa kali? 4 kali. Tuhan bilang bahwa ia akan mengeraskan hati Firaun. Kalau betul begitu ya, implikasi nomor satunya ya, apakah itu berarti Allah bisa memilih untuk menjadi dalang siapapun dan apapun gitu ya. Jadi implikasinya begitu dong. Ketika Allah mengatakan bahwa dia akan mengeraskan hati, artinya apa? Dia bisa pilih gitu loh. Dia mau jadi dalang untuk siapa, untuk apapun. Berarti betul begitu kan? Allah bisa jadi dalang loh. Kan gitu. Berarti kita cuman puppet dong. Itu wayangnya, karena Allah dalangnya, kan begitu. Sekarang saya tantang, ya. Jikalaupun iya Allah itu dalam, kita ini papetnya, wayangnya. Kalaupun iya, nggak ada yang salah bukan? Wong dia dalam, ya. Karena Tuhan adalah Allah pencipta. Jadi Allah punya hak nggak? Allah punya hak sempurna untuk melakukan apa saja pada siapa saja. Dia Allah. Dia pencipta. Jadi kalaupun dia jadi dalang, berhak nggak? Berhak. Ya, jadi sekiranya Tuhan memang memilih untuk mengeraskan hati Firaun, Tuhan memang punya hak. Wong dia yang punya Firaun. Ya, saya sangat menganjurkan baca Roma 9. Saya ambil sedikit ya di sini. Ya, Roma 9 ayat 18. Roma 9 dari ayat 14 sampai 21. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Ini Rasul Paulus ya menulis untuk jemaat di Roma. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi, hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau pada usaha orang, tetapi pada kemurahan hati Allah.
Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itu sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Jadi, ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan, mengeraskan hati kepada siapa yang dikehendakinya. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapa kamu, hai manusia? Maka kamu, kata Allah, dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak punya hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda yang dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda yang lain guna dipakai guna tujuan yang biasa? Tukang periuk, dia bikin nih periuknya. Tanahnya gumpal-gumpal. Tukang periuk akan injek-injek dulu, giling lagi untuk dibikin kembali. Jadi tukang periuk punya hak nggak? Punya hak. Jadi kembali ya teman-teman, kalau Tuhan kita mau menggunakan hal ini dan Dia mau untuk membuat kita mengeraskan hatinya kita, betul Dia adalah dalang, so what gitu loh, ya, karena Dia memang punya hak. Ya, Roma 9 ayat 18 ini kita harus hafal ya. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya dan ia mengeraskan hati siapa yang dikehendakinya. Jadi Tuhan punya hak nggak? Ya. Jadi ingat, implikasi nomor satu ini, Allah memang bisa memilih. Dan Allah berhak. Nggak ada satu orang pun. Jadi kalaupun itu iya, benar Allah mengeraskan hatinya, Allah berhak. Nggak ada yang bisa bantah itu. Itu implikasi pertama ya. Nah, tapi kita lihat implikasi yang kedua. Mari kita lihat implikasi yang kedua. Mengingat karakter Tuhan. Ya, ini saya udah bagikan beberapa minggu yang lalu. Tuhan adalah Allah yang konsisten dengan karakternya. Dia tidak akan menyangkali dirinya sendiri. Dia adalah Allah pencipta yang penuh kasih, bukan? Allah yang transenden, juga Allah yang imanen. Ya, Allah yang menciptakan bumi, tapi Allah yang berinkarnasi jadi Tuhan Yesus, bayi kecil itu yang hidup bersama dengan kita. Allah yang di dalam doa kita tahu, Dia dengar kita, walaupun kita cuma satu orang dan doanya berbisik pula. Dia adalah Allah yang transenden, dia juga Allah yang imanen. Dia Allah yang maha tahu, dia Allah pemilik hati. Saya suka pakai kata ini. Dia Allah pemilik hati dan dia menyelidiki hati. Minggu lalu kita nyanyi, selidiki aku, lihat hatiku. Ya, dia adalah Allah pemilik hati dan yang menyelidiki hati. Jadi kalau dia seperti itu, dia harus konsisten dengan karakternya dan dia tidak bisa menyangkali dirinya sendiri. Jadi kalau Tuhan mengatakan ia akan mengeraskan hati orang, itu karena orang itu telah mengeraskan hatinya terlebih dahulu. Musa mencatat 6 kali Firaun mengeraskan hatinya sendiri terlebih dahulu, baru ada 4 kali Tuhan mengeraskan hati Firaun. Jadi dalam urutan ini, Firaun duluan yang mengeraskan hatinya, dan Tuhan mengeraskan hati sebagai hukuman atas dosa yang terus-menerus dilakukannya. Ini adalah bagian dari keadilan Tuhan untuk para pendosa. Ya, itu Tuhan bilang tadi. Kalau berhadapan dengan kejahatan, Tuhan tidak marah, itu adalah kejahatan itu sendiri. Firaun 6 kali menolak Tuhan. 6 kali auban. Beneran Tuhan hukum. Tuhan kerasin hatinya itu sebagai bagian dari hukuman dia. Terus kerasin hatinya supaya dia benar-benar dihukum. Ya, dan itu adalah bagian dari keadilan Tuhan untuk para pendosa. Nah, implikasi ketiga. Tuhan memiliki kehendak bebas. Sama, kita juga punya kehendak bebas, Tuhan pencipta kita jelas punya kehendak bebas.
Dan Tuhan bebas memakai kejadian ini untuk mendemonstrasikan kehebatannya atas pemberontakan dosa dan untuk menghadirkan shalom atas Israel. Ingat ya, definisi shalom adalah apa? Shalom adalah ketika ada satu kuasa yang lebih besar menghancurkan kuasa yang chaos ini. Baru bisa terjadi shalom, bukan? Nah, ini implikasi ketiga. Jadi Tuhan bisa memanfaatkan penghukuman atas Mesir ini untuk mendatangkan shalom atas Israel. Ya, jadi ketika ternyata Firaun tidak mau berubah, 6 kali dikasih kesempatan, 10 kali tulah, nggak mau berubah juga, Allah mempertegas keputusan sombong Firaun itu dan menetapkan akibat yang menyakitkan dari kekerasan hatinya. Allah menghukum Firaun dan menghukum Mesir atas dosa-dosa mereka. Ya, jadi Tuhan memanfaatkan implikasi itu ya. Tuhan implikasinya itu adalah karena si Firaun nggak mau bertobat, Tuhan pakai momen ini untuk hukum Mesir dan membebaskan Israel. Jadi kalau kita tahu begini, kita tahu bahwa apapun yang terjadi, kita lihat nih orang jahat kok masih hidup gitu ya. Orang jahat kok tambah makmur, orang jahat kok tambah hidup senang. Nggak usah khawatir, God's in charge. Tuhan berkuasa, Tuhan yang pegang. Kita tugasnya apa? Percaya sama Tuhan. Dia bisa, ya, dia mampu, dia mau, dan dia tahu. Jadi tugas kita adalah beriman padanya, berpengharapan kepadanya, dan percaya kepadanya. Jadi jangan meragukan, jadi jangan bilang, Tuhan nggak adil, kenapa orang itu nggak dihukum? Saya mau tanya balik, lu tahu apa? Apa engkau bisa mengerti pikiran Tuhan? Apa engkau tahu waktunya Tuhan? Ya, saya cuma mengatakan begini, teman-teman. Sering dalam hidup kita lihat kan, nggak adil. Nggak bisa, kenapa aku sengsara? Tuhan ini lagi menguji kita. Tuhan cuma bilang, percaya nggak sih? Everything in my control gitu. Segala sesuatu ini dalam kontrolnya saya. Dan Allah bilang, saya berkuasa, saya yang memimpin. Kamu mau percaya apa enggak? Kita nggak sabar. Kita maunya sekarang. Kita mau apa yang ada di benak kita ini terjadi. Kembali konsekuensinya tuh nggak begitu gitu. Kalau kita kembali udah bilang ya, kita udah ikut Tuhan nih. Kita hambanya Tuhan. Kenapa masih punya keinginan, kekerasan hati, mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, di waktu yang kita inginkan? Itu yang incar siapa namanya? Kita, Tuhan. Apakah kita punya kepercayaan itu kepada Tuhan? Atau kita lebih percaya pada diri kita sendiri? Kalau kita mau bilang Tuhan in charge, tugas kita adalah percaya bahwa dia mampu, dia mau, dia tahu. Beriman, berpengharapan, dan percaya kepadanya. Itu tugas kita. Ya, Ibrani 3, 7-11 mengatakan, sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu, seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai Tuhan dengan jalan menguji Tuhan, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatan Tuhan 40 tahun lamanya. Itu sebabnya Tuhan murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalan-jalan Tuhan. Sehingga Tuhan bersumpah dalam murkanya, mereka tidak akan masuk ke tempat perhentian Tuhan. Saudaraku, kalau malam ini engkau mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Kalau engkau tetap keraskan hatimu, Tuhan akan mengeraskan hatimu. Dan kalau Tuhan sudah keraskan hatimu, tinggal tunggu seperti Firaun. Tuhan hancurkan sampai hancur, sehancur-hancurnya. Firaun berkeras hati. Sama dengan kita, bukan? 6 kali Musa mencatat Firaun mengeraskan hatinya sendiri. Ada ayat-ayatnya di situ, saya nggak perlu bacakan. 6 kali Musa mencatat Firaun mengeraskan hatinya sendiri.
Dan 2 kali Firaun itu sampai bilang, aku mengaku dosa, minta Musa doakan dan minta, bahkan dia minta diampuni atas dosanya dan minta bahaya mbok dijauhkan dari dirinya. Dia udah mengaku dosa loh. Minta didoakan dan minta diampuni dosanya dan minta bahaya dijauhkan darinya. Tetapi pertanyaannya, mengapa Tuhan tidak mendengarkan pertobatannya dan tidak mengampuni dosanya dan tidak mau menyelamatkan dia? Apa Tuhan pura-pura nggak dengar? Tuhan dengar. Tapi ingat, Tuhan adalah Allah pemilik hati. Allah menilik hatimu. Apa yang Firaun ucapkan tidak cocok dengan hatinya. Dia berkata-kata dengan sia-sia karena dia tidak percaya. Ini pertanyaan buat kita, saudara-saudara, untuk Anda dan untuk saya. Sadarkah engkau bahwa Tuhan adalah Allah pemilik hati? Pemilik hati. Kalau engkau berhasil membohongi dirimu sendiri, engkau tidak akan pernah berhasil membohongi Tuhan. Karena Dia yang punya hati itu. Dia menilik hatimu, bahkan ketika engkau menipu hatimu sendiri. Tuhan tahu. Jadi apa yang Firaun ucapkan, dia bilang dia udah berdosa, dia bahkan minta ampun. Minta diampuni dan minta dijauhkan dari maut. Tapi Tuhan hancurkan. Kenapa? Karena Tuhan tahu, dia nggak ngomong betul-betul. Itu perkataan sia-sia, karena dia tidak percaya. Jadi sekali lagi, teman-temanku, keras hati itu adalah dosa yang mematikan. Sebuah konsekuensi dari penyalahgunaan secara terus-menerus dan secara meningkat kehendak bebas yang Tuhan berikan. Tuhan kasih kita kehendak bebas, bukan? Tetapi tidak untuk disalahgunakan. Nah, Firaun, kita nih, masing-masing pribadi, menyalahgunakan kehendak bebas kita. Terus-menerus, makin lama makin meningkat. Tulah 1, tulah 2, terus Tuhan ingetin. Tapi kita tidak bertobat. Keras hati. Manusia ingin pegang kendali. Ingin melampaui Tuhan. Sama kayak Adam itu. Buah ini baik Tuhan. Nggak boleh makan. Yang salah lu. Buah ini baik Tuhan. Adam makan buah itu bukan karena buah itu busuk, terus mau ngenyekin Tuhan, mau ngejek Tuhan, nih gue makan nih ya, buah jelek. Enggak. Dia lihat buah itu baik, enak kelihatannya. Kalau nggak boleh suruh makan, yang nyuruh salah. Manusia ingin pegang kendali dan merasa lebih mampu, lebih bisa dari Tuhan. Tuhan bilang nggak boleh makan, nggak salah, ini buah baik. Dia nggak mau dengar Tuhan. Tuhan bilang seluruh yang lain lu boleh makan. Satu ini enggak. Justru itu yang diambil. Justru itu yang dibilang, ini baik. Engkau bilang nggak boleh makan. You must be wrong, God. Engkau salah, Tuhan. Ini baik begini nggak boleh makan. Astaga. Coba lihat, ketika engkau memilih pekerjaan. Pekerjaan ini baik, Tuhan. Usaha ini baik, Tuhan. Karena menghasilkan uang, uangnya gampang, jualannya mudah, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita memilih bahkan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin tidak berkenan kepada Tuhan. Kita memilih sekolah anak, misalnya dalam hal ini ya, oh ini sekolah terbaik, ini bahasa Inggrisnya begini, ini ada baletnya, ada segala macam. Pernah nanya Tuhan nggak? Bahwa itu adalah sesuatu yang Tuhan inginkan. Bahwa betul itu yang Tuhan inginkan. Jangan-jangan Tuhan bilang jangan masuk sekolah itu. Tapi kita bilang ini baik Tuhan. Dan kita lakukan. Kita tidak mau mendengarkan, kita tidak mau patuh pada Tuhan, kita merasa kita lebih hebat, lebih bisa melakukan yang dikehendaki hati kita. Mengandalkan dan percaya pada diri sendiri. Merasa diri pandai, brilian, kreatif, kuat, ulet, pekerja keras, merasa diri hebat, tubuh, tenaga pikiran kita brilian.
Ketika kita merasa itu, kita siap untuk memberontak melawan Tuhan. Sekarang pertanyaan saya, kalau demikian kenapa Tuhan masih biarkan ya? Mesti dikasih mati. Mengapa Tuhan seolah-olah membiarkan manusia mengeraskan hatinya? Banyak kan? Coba kita tanya sama diri kita sendiri. Sekarang ini kita dalam posisi mengeraskan hati apa tidak? Siapa di antara kita yang betul-betul 100% setiap pengambilan keputusan kita tanya Tuhan. Kita harus bertobat. Tapi mengapa Tuhan membiarkan manusia mengeraskan hatinya? Dan Tuhan juga mengizinkan sikap keras kepala. Bahkan Tuhan seolah-olah kayak menangguhkan hukuman atas kekurang ajaran kita ini, bukan? Tuhan bukan membiarkan orang menumpuk dosa. Bukan ditungguin, bikin salah lagi. Terus. Tunggu ya, ntar dihukum sekalian gitu. Enggak. Tuhan enggak begitu sama Firaun. Ya, tulah 1 dikasih. Enggak bertobat juga. Tulah 2. Diingetin terus. Bukannya Tuhan biarkan. Nggak ada hati Tuhan tuh yang sengaja mau jorokin si Firaun gitu ya. Nggak. Dia bukan Allah yang tidak konsisten seperti itu. Dia Allah yang konsisten, dia transenden, dan dia imanen, dan dia adalah kasih. Jadi nggak mungkin dia merancangkan kejahatan. Jadi itu adalah salah satu hal yang Tuhan nggak bisa gitu. Tuhan nggak bisa merancangkan kejahatan karena dia Tuhan, dia adalah kasih. Ya, Tuhan bukan membiarkan orang menumpuk dosanya, tungguin terus dihukum, karena Tuhan bukan pribadi yang menikmati kematian dari orang jahat dalam kesengsaraan. Bukan. Dia bukan Allah yang suka menghukum, dia bukan Allah yang suka menyiksa orang. Tuhan adalah Allah yang penuh kasih, yang merindukan orang jahat untuk bertobat dari jalan hidupnya yang jahat. Itu yang dia rindukan. Dia tunggu si Firaun ini untuk bertobat sampai demikian banyak. Sampai keluar semua cadangan tulah, istilahnya begitu ya. Mungkin Tuhan nggak perlu lakukan itu. Mungkin Tuhan tidak merancangkan sampai 10 tulah. Tetapi karena bandel gitu ya, karena auban gitu. Saya mengambil satu ayat 1 Timotius 2 ayat 4. Allah juru selamat kita menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Tuhan merindukan untuk semua orang diselamatkan dan mengenal, memperoleh tahu pengetahuan akan kebenaran. Dari mana pengetahuan akan kebenaran? Dari baca firman Tuhan. Jadi kalau saya balikin nih, kita harus baca firman Tuhan agar kita memperoleh pengetahuan akan kebenaran, agar kita bisa menundukkan diri kita di dalam kebenaran itu dan memperoleh keselamatan kita. Ya, jadi kalau kita bilang kita mau selamat tapi kita nggak mau baca firman Tuhan, tidak akan terjadi. Ya, 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan berjanji bukan bagi setiap orang yang setia dan mengasihi dia. Tuhan akan memberikan yang terbaik, mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi dia. Jadi Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ingat ya, Allah itu adalah Allah yang menyelidiki hati. Itu Yeremia 17 ayat 10. Allah itu menyelidiki hatimu. Saya akan tutup dengan ayat ini. Yehezkiel, Nabi Yehezkiel berkata begini kepada umat Israel. Ini Tuhan yang ngomong melalui Nabi Yehezkiel. Katakan kepada mereka, ini suara Tuhan kepada orang Israel. Katakan kepada mereka, demi aku yang hidup. Allah kita itu adalah Allah yang hidup. Demikianlah firman Tuhan. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Nggak ada gunanya kematian orang fasik bagi Tuhan. Melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Saya bacakan sekali lagi. Katakan kepada orang Israel, demi aku yang hidup,
Allah kita adalah Allah yang hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Minggu lalu ada seorang teman yang sudah lama sekali, itu teman mahasiswa saya tingkat 1 bukan di UGM, satu university sebelumnya. Buset, beberapa puluh tahun itu ya. Kemudian dia telepon saya. Saya bilang, tumben gitu kan. Kok nggak ada hujan, nggak ada angin, telepon gitu. Rupanya orang ini kesulitan di dalam usahanya. Terus dia bilang, saya dengar kamu jadi konsultan gitu. Kamu kasih saya clue dong. Sekarang mesti bisnis apa katanya. Tolong saya dikasih advice apa nih yang masih hocuan katanya begitu kan. Terus saya cuma diem sebentar, saya berdoa dan sungguh-sungguh berdoa dan bilang, Tuhan kasih saya hikmat bagaimana saya harus bicara kepada orang ini. Dan ujungnya saya marah sama dia. Terus saya bilang sama dia begini, kamu bertobat dong. Coba sekarang ya, kapan terakhir kamu berdoa? Saya bilang. Dan saya bilang sama dia, kalau kamu tanya saya ya, bisnis apa sekarang yang hocuan di tengah lagi situasi seperti ini? Kamu menjadikan saya seperti iblis yang menasehati Hawa. Makan buah ini, ikut bisnis ini lebih menguntungkan daripada Ono. Gitu kan? Kamu jadiin saya iblis gitu. Kenapa kamu nggak tanya Tuhan? Nah, saya membawa dia di situ dan saya bilang, saya bukan Tuhan. Dan saya nggak bisa advice kamu, ini bisnis bagus, ini bisnis nggak bagus. Mari kita tanya Tuhan. Mau nggak? Terus dia masih ketawa-ketawain kan. Terus dia mengejek hamba Tuhan. Ya, dia tanya kan, suami saya apa kabar gitu kan. Saya bilang, Yakub sekarang udah jadi pendeta gitu kan. Terus dia bilang, oh teman sekolah gue dulu di tingkat 1 itu, dan saya kenal mereka 2 diantaranya juga jadi pendeta. Oh kalau gitu gue jadi pendeta aja ya, enak nih. Zaman COVID kayak begini nih banyak yang dilayanin, katanya banyak kerjaan katanya. Saya bilang sama dia, enggak sepantasnya itu keluar dari mulutmu. Apa maksudmu? Engkau menghina hamba Tuhan. Kamu nggak punya hak untuk itu. Dan saya jadi marah gitu sama dia ya. Dan anyway, tapi yang saya mau bilang adalah, duduk diam dan dengarkan Tuhan. Ingat ayat ini. Demi aku yang hidup, Allah itu hidup. Kalau dia hidup, dia bicara. Kalau engkau nggak bisa dengerin Allah yang hidup, telingamu yang budak, matamu yang buta, hatimu yang bebal, karena engkau tidak bisa mendengarkan Allah yang hidup. Firman Tuhan ini jelas mengatakan, demi aku yang hidup. Demikian firman Tuhan. Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang berbicara, Allah yang kalau perlu tempeleng kita. Dia adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Di dalam doa-doa kita, mulai dari sekarang sadar, engkau bicara dengan dirimu sendiri, atau bicara kepada Allah yang hidup, yang bisa berkata-kata kepadamu juga. Kalau selama ini kita doa, kita ngomong aja sendiri gitu. Itu engkau berkata-kata, apa itu? Menggumam gitu. Engkau bicara pada dirimu sendiri. Engkau bicara pada tembok kan. Engkau tidak bicara kepada Allah yang hidup. Dan itu yang kita harus sadar, ketika engkau tidak bisa mendengar Tuhan, ada yang salah dengan kuping ini, korek. Ada yang salah dengan hati ini, lembutkan hatimu, buka dirimu untuk terdengar Tuhan. Untuk rasakan Tuhan. Dan sadar dia Allah yang hidup. Kalau engkau tidak mampu, bilang sama Tuhan, Tuhan kasih korek kuping ini budak Tuhan. Ini bebal Tuhan. Tuhan tempeleng. Supaya sadar kita itu. Katakan kepada mereka, demi aku Allah yang hidup, demikian firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Tuhan tidak menginginkan kematianmu.
melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatanmu dari kelakuanmu, supaya kamu hidup. Untuk itu bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel, hai umat Allah? Saya mau ajak kita tarik nafas dalam-dalam. Saya mau ajak kita nyanyi satu pujian sebagai doa kita. Di depan mata Yesus, ku buka kehidupanku dan isi yang akan di depan Yesus, di depan mata Yesus, ku datang miskin dan penat, menanggung hutangku berat di depan mata Yesus, di depan mata Yesus, terbuka semua dosaku dan hidupku palsu semua di depan mata Yesus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Di depan matamu ya Tuhan, kami datang dengan letih dan penat. Engkau Allah pemilik hati yang menyelidiki hati kami. Kami orang bebal ya Tuhan, yang penuh kemunafikan dan penuh kefasikan. Hidup kami seolah panggung bagi kami, di mana kami bersolek, di mana kami memajukan diri kami dengan hal-hal terbaik yang ingin kami pertontonkan kepada orang-orang. Kami tidak lebih baik dari orang fasik ya Tuhan. Seperti kuburan berlapur putih, yang putih di luar, tetapi mayat dan tulang belulang di dalam. Bau bangkai. Tuhan, Engkau Allah penilik hati. Engkau Allah pemilik hati ini. Kami mau mendekati Tuhan. Kami mau mendengarkan Engkau. Kami mau bertobat dari semua salah dan dosa kami. Kami mau ulang lagi ya Tuhan. Untuk datang kepada Tuhan. Memekakan hati kami. Menghancurkan hati kami. Engkau penjunan kami. Engkau tukang periuk itu. Tuhan, hancurkan hati ini. Untuk Tuhan bisa bentuk kembali. Tuhan, celikkan mata kami. Buka kuping kami agar kami bisa mendengarkan Engkau ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang hidup. Kalau selama ini kami mencari Engkau, kami membenarkan diri kami terus-menerus dan mencari Allah yang kami anggap Allah untuk membenarkan diri kami, menyenangkan hati kami.
Kami tidak mencari Tuhan Yahweh yang hidup itu. Malam ini kami mau melepaskan semua Allah lain. Kesombongan kami. Diri kami yang kami suka anggap Allah. Pembenaran diri kami. Kami mau belajar Tuhan. Mendengarkan Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan. Perdengarkan suaramu ya Tuhan. Getarkan hati kami. Dan Tuhan taruh, inspirasikan di dalam pikiran kami, dalam hati kami. Karena Engkau Allah yang memimpin hidup ini. Yang memiliki hidup ini. Kami mau Tuhan menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Koreksi kami Tuhan. Pulihkan kami kembali nol ya Tuhan. Bersihkan kami. Agar Tuhan bisa bekerja dengan leluasa dan sesuka Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Tolong kami. Tolong kami ya Tuhan. Saya mengajak kita melakukan lagu ini. 2 ayat terakhir. Dari dalam mata Yesus terpancar kasih peduli, sumber kasih suci dan murni dari dalam mata Yesus. Oleh karena darah Yesus tebus lunas seluruh hidupku. Saat tiba akhir hayatku, ku memandang mata Yesus. Kami memimpikan itu Tuhan, suatu waktu nanti ketika akhir hayat kami sampai. Kami mau Tuhan, orang yang bisa memandang mata Tuhan. Karena kami merindukan untuk bertemu dengan Tuhan. Layakkan kami Tuhan, dan kuduskan kami Tuhan. Kami memerlukan pertolongan Tuhan dari hari ke hari setiap waktu. Agar saat itu sampai, kami bisa memandang Tuhan. Kami tidak dibuang dari hadapan Tuhan, tapi kami boleh memandang Tuhan. Dan kami boleh disambut oleh Tuhan dan tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Kami memohonkan semua ini di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menebus kami. Amin. Sampai minggu depan teman-teman, minggu depan kita akan melanjutkan di pasal 12 ya. Ya, terima kasih Bu Angelin. Oke, sama-sama. Sisi semuanya semua. Minggu depan. Dah. Sisi semua. Ya, bye. Bye, Ci. Ngomong.